Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kinetika reaksi hari ini dengan mempelajari pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Jadi seperti Anda perhatikan di kurva di bawah ini gitu ya, bahwa pengaruh suhu itu menyebabkan laju reaksi bertambah secara eksponensial. Kita tahu bahwa laju reaksi itu sebanding dengan konstanta laju kali konsentrasi gitu ya. Jadi karena konsentrasi tidak mungkin bertambah dengan naiknya suhu, maka yang berubah adalah konstanta laju. Jadi di sini suhu menyebabkan konstanta laju berubah secara eksponensial gitu ya. Jadi ini pertama kali pelajari atau diteliti secara empiris oleh Arrhenius gitu ya pada tahun 1889 gitu ya. Kemudian Arrhenius menghubungkan dari sini bahwa ini adalah sama dengan konstanta laju itu akhirnya dirumuskan oleh Arrhenius sama dengan A adalah konstanta Arrhenius sama dengan E kali E minus EA. EA adalah energi aktivasi per konstanta gas, R-nya kali T-nya adalah suhu. Jadi ini adalah persamaan Arrhenius. Jadi kalau kita lihat kurvanya yang diajukan oleh Arrhenius adalah seperti ini. Ya, jadi ini adalah suhu, kemudian ini adalah ln K, dan slope-nya adalah min EA per R. Oke. Jadi kalau kita perhatikan di sini, nilai konstanta Arrhenius itu bervariasi gitu, tergantung dari reaksinya. Apakah reaksi itu unimolekuler atau bimolekuler. Jika reaksi unimolekuler, maka kisaran harga konstanta Arrhenius adalah 10 pangkat 12 sampai 10 pangkat 15 detik min 1. Sementara untuk reaksi bimolekuler dia menjadi lebih rendah, yaitu kisarannya 10 pangkat 11 detik min 1 dengan EA energi aktivasi kisarannya antara 50 sampai 300 kJ per mol gitu ya. Nah, dengan mengetahui nilai EA di sini gitu ya dan konstanta suhunya gitu, atau nilai EA-nya kita mengetahui, kemudian suhu kita bisa perasang berapapun, maka kita bisa memprediksi laju itu pada suhu berapa laju reaksi menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat atau 4 kali lipat lebih cepat, atau konstantanya naik menjadi berapa kali gitu ya. Di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini K1 misalnya, saya mengandaikan K1 sama dengan adalah AE minus EA per R T1. Sementara K2 itu adalah A E minus EA per RT2, atau ini kalau kita hilangkan nilai ini sama, maka sama dengan EA per R kali seper T2 min seper T1 persamaan tersebut. Nah, atau menjadi persamaan linier, ln K1 per K2 sama dengan EA per R seper T2 minus seper T1. Nah, pada reaksi kompleks, EA merupakan jumlah dari EA tahap-tahap reaksi elementer. Jadi, kalau kita perhatikan untuk reaksi kompleks, misalnya reaksi berurutan, maka dekomposisi asetaldehyde misalnya untuk K-nya adalah K2 kali K1 per 2 K4 pangkat setengah, maka K-nya ini kalau kita lihat ini adalah A2, untuk K2 adalah A2, E min EA2 per RT, kemudian ini A1 E min EA1 per RT pangkat setengah 2 A4 E min EA4 per RT pangkat 4 gitu. Maka K sama dengan ini A total min EA total per RT ya. Kemudian Anda bisa perhatikan di sini untuk reaksi, misalnya reaksi ini A menjadi B untuk reaksi kesetimbangan, kemudian berubah menjadi C, maka persamaan laju tersebut untuk DC per dt nya adalah K2 kali B itu, kemudian
Nah, B sendiri menurut kesetimbangan itu adalah K1 per K-1 kali A, sehingga reaksi tersebut bisa melanjut tersebut adalah K1 per K-1 kali K2 kali A. Sehingga ini kita bisa ganti dengan K. K itu adalah K untuk konstanta kesetimbangan reaksi A menjadi B kali K2, sehingga di sini menjadi A kesetimbangan E pangkat minus EA untuk kesetimbangan per RT A2 E min EA2 per RT. Jadi ini kalau dikumpulkan menjadi K sama dengan A total atau A pada saat setimbang kali A2 E min EA saat setimbang plus EA2 atau EA total per RT ya. Nah, kita bisa memperhatikan di sini dari persamaan ini kita bisa gunakan bahwa ln K itu adalah ln A min EA per RT ya. Jadi persamaan itu berasal dari sana. Ln K sama dengan minus EA per RT plus ln A. Maka kalau kita kasih ini kita turunkan dia terhadap T gitu ya, karena ini fungsi T. D ln K per dt itu adalah min EA per RT kuadrat, atau D ln K sama dengan min EA per RT kuadrat dt gitu ya. Sehingga EA itu sama dengan min RT kuadrat D ln K per dt. Jadi bisa perubahan ln K per waktu itu nanti kali slopnya ini kita akan dapatkan EA. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa ET sama dengan EA AB plus EA kuadrat, maka sama dengan minus RT kuadrat D ln K kesetimbangan dt plus EA2. Ini adalah sama dengan persamaan Van Hoff. Jadi minus RT kuadrat D ln K dt ini tidak lain adalah delta H0 untuk reaksi A menjadi B plus EA2. Jadi ini disebut dengan persamaan Van Hoff. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah interpretasi A. Jadi untuk reaksi maju sampai sini, kemudian ini adalah sampai produk, sehingga nanti reaksi mundur ini adalah EA-nya, kemudian sampai sini ya. Jadi ini adalah interpretasi untuk reaksi kesetimbangan. Jadi ini adalah EA mundur, sementara EA maju dari sini ke sini, dan delta H-nya adalah ini.